Setelah kejadian beberapa minggu yang lalu, Naya berusaha melupakan semuanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihat, dan tidak ingin terlalu berharap pada apa yang belum tentu terjadi. Lagi pula, sekarang hidupnya sudah mulai membaik walau rasa rindu dan benci pada suaminya masih tetap seri. Hari ini, untuk pertama kalinya Naya merasakan seperti apa menjadi anak perempuan yang disayangi oleh ayahnya. Ibran, yang sudah bertekad ingin menjadi ayah angkatnya, selalu meluangkan waktu untuk bertemu, dan kebetulan sekarang ia sudah bisa masuk kuliah sehingga Ibran dengan senang hati mengantarnya. Paman seharusnya tidak perlu repot-repot, Naya bisa pergi bersama kakek. Jangan panggil paman, panggil ayah. Dan tidak ada yang direpotkan, demi anaknya seorang ayah tidak pernah merasa repot. Sudah berulang kali Naya mendengar hal itu dari Ibran. Hal tersebut membuatnya beberapa kali mendesah pasarah. Dia senang dengan identitasnya yang baru. Memiliki sosok ayah yang sudah lama sangat ia rindukan, tapi Ibran terkadang akan membuat semuanya menjadi berlebihan. Sebaiknya kau pergi dengannya, kakek akan menjemputmu ketika pulang nanti, ucap Hendra. Apa kakek tidak keberatan? Meskipun keberatan, tapi pria itu tidak akan membiarkan kakek mengantarmu. Jadi lebih baik mengalah. Hendra benar-benar jenuh dengan Ibran. Dia akan selalu hadir di rumah mereka, tanpa diundang. Dan sialnya Ibran tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari amukan Hendra. Kakekmu sudah mengatakan tidak keberatan. Maka sekarang ayo pergi, ayah tampanmu ini juga harus bekerja agar di masa depan uang jajanmu bisa semakin banyak. Selain meminta Naya mengakuinya ayah, Ibran juga memaksa Naya menerima uang pemberiannya sebagai uang jajan. Baiklah, Naya pergi dulu kakek. Titip salam pada Bibi Clara, ucap Naya. Hati-hati di jalan, nak. Kakek akan menyampaikan salammu. Assalamualaikum, kakek. Waalaikumsalam, nak. Setelah Ibran dan Naya mengucapkan salam, keduanya langsung pergi meninggalkan rumah keluarga Malik. Saat di jalan, pria itu tidak lupa memberi kabar pada Bara bahwa mereka sudah pergi. Dan Bara juga bersiap-siap untuk pergi ke universitas bersama Sarah. Ingat untuk melapor pada ayah jika ada yang membuatmu tidak bahagia, ucap Ibran. Apakah baik-baik saja jika Naya mengadu pada ayah? Walau masih sedikit aneh dengan sebutan ayah untuk Ibran. Namun Naya berusaha membiasakannya agar pria itu tidak melakukan drama lebih lanjut. Tentu saja baik-baik saja. Semua orang akan melakukan hal seperti itu, jadi sekarang kau harus memanfaatkan ayahmu sesuka hatimu. Ayah tidak akan membiarkan siapapun melukai putri cantik ayah. Ada rasa haru ketika mendengar perkataan Ibran. Di masa lalu, setiap kali ia dilecehkan atau bahkan dihina, Xavier tidak pernah bersedia membelanya. Bahkan salah satu dari putrinya menyakiti putri yang lain pun dia tidak ingin membela di korban. Ayah tahu kau sedang terharu, tidak apa-apa. Ayah sadar bahwa ayah sangat luar biasa dan kata-kata ayah sangat bijaksana. Naya yang awalnya hampir menangis hari tiba-tiba gagal akibat perkataan Ibran. Ia tersenyum geli ketika mendengar ucapan menghibur dari ayah angkatnya yang tidak membiarkannya sedih. Kini hidupnya sangat berubah, hanya saja dari kesempurnaan hidup yang sedang ia rasakan. Hatinya merasa kosong karena berjauhan dengan Bara. Sesampainya di lokasi universitas, Naya menatap takjub setiap bangunan. Ia tidak menduga jika ayah angkatnya memiliki universitas yang sudah setara dengan universitas negeri lainnya. Oh ya, kau senang kuliah di sini? Ya, ini hebat. Lalu di mana Naya akan belajar, ayah? Saat Ibran akan memberitahu lokasi kelas Naya,
Tiba-tiba saja Sarah memanggil Naya, membuat wanita itu langsung melihat ke arah kakak perempuan yang sudah ia rindukan selama beberapa minggu ini. "Kak Sarah," ucap Naya haru. "Apa kabar?" tanya Sarah. "Baik, Naya rindu Kak Sarah." "Aku juga rindu padamu," ucap Sarah membalas pelukan Naya. Ibran yang tahu bahwa Bara sudah mulai bergerak memutuskan untuk menitipkan Naya pada Sarah. Bagaimanapun mereka akan menjadi teman satu kelas mulai saat ini, sehingga tidak masalah jika ia meninggalkan putri angkatnya pada bodyguard seperti Sarah. Kalau begitu ayah akan pergi ke perusahaan. Ingat untuk menelpon ayah jika sesuatu terjadi padamu. Baik, ayah. Hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Naya dan Sarah bersamaan. Setelah kepergian Ibran, Naya menatap heran pada Sarah. Bukankah seharusnya wanita itu ada di rumah suaminya, tapi mengapa tiba-tiba mereka bertemu di universitas milik ayah angkatnya? Dia bahkan tahu jika dirinya akan melanjutkan pendidikan. Jangan menatapku seperti itu. Kebetulan aku ingin melanjutkan kuliahku yang sempat terhalang, dan pertemuan ini tidak pernah direncanakan. Aku bahkan baru melihatmu, ucap Sarah. Kakak belum selesai, tanya Naya. Tampaknya ia percaya dengan semua kebohongan yang Sarah ucapkan. Belum, karena aku sibuk bekerja, ditambah mengawalmu sepanjang hari. Maka aku tidak memiliki waktu untuk masuk kelas. Sekarang aku bahkan bingung harus bekerja di mana agar bisa membayar uang kuliah, ucap Sarah sedih. Mendengar bahwa Sarah sedang bingung dengan uang kuliah, rasa penasaran Naya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai berpikir jika suaminya memecat Sarah akibat dirinya. Bukankah kakak bekerja dengan Kak Bara? Tidak lagi, setelah kau pergi. Aku memutuskan untuk berhenti, rasanya aneh jika aku tidak bekerja untukmu. Naya menjadi sedih, ia merasa bersalah dengan Sarah. Walau sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, tapi tetap saja Naya merasa tidak enak. Bagaimana jika kakak menjadi bodyguard Naya lagi? Naya janji akan membayar gaji kakak seperti yang Kak Bara berikan. Karena ia sudah memiliki uang jajan sendiri, ditambah pemberian Ibran yang cukup banyak. Maka Naya memutuskan mempekerjakan Sarah agar bisa membantunya membayar uang kuliah. Apakah kau yakin? Tanya Sarah dengan wajah bahagia. Ya, Kak. Dan Naya akan meminta izin pada kakek agar Kak Sarah bisa tinggal di rumah kakek. Terima kasih, aku senang karena masih bisa bekerja untukmu. Naya juga senang karena bisa bersama dan membantu Kak Sarah. Sarah tersenyum. Berulang kali ia meminta maaf di dalam hatinya pada Naya karena sudah membohongi gadis sebaik Naya. Oh ya, kau mengambil jurusan apa? Tanya Sarah. Bisnis. Bagaimana dengan Kak Sarah? Ini sebuah kebetulan yang mengejutkan. Aku juga mengambil jurusan bisnis, tapi karena sudah lama tidak masuk. Maka dengan terpaksa aku harus mengulang dari semester awal. Benarkah? Ya, bagaimana jika kita pergi ke kelas bersama? Baik, Kak. Sarah memberi kode pada Bara yang berada tidak jauh dari lokasinya berdiri bersama Naya. Pria itu langsung tersenyum bahagia, akhirnya langkah awal pengejarannya pada Naya berhasil. Keselamatan istrinya pasti akan terjamin selama ia tidak ada di sekitar, dan sekarang ia harus melakukan rencana kedua mereka sebagai dosen mata kuliah di kelas Naya. Setelah menemukan kelas, Naya dan Sarah masuk ke dalam. Di sana sudah ada beberapa mahasiswa. Dapat dilihat mereka berasal dari keluarga yang kaya dan tentunya pintar serta sombong, namun Naya tidak merasa gugup.
Ia sudah sering menghadapi hal semacam itu, jadi tidak ada kecanggungan di wajahnya. Kehadiran mereka juga tidak membuat para mahasiswa tertarik sekali lihat. Dengan pakaian yang sederhana sudah dapat dipastikan kalian Naya dan Sarah bukan anak keluarga kaya. Seperti itulah pendapat para mahasiswa sehingga tidak berniat menyambut teman sekelas mereka. Melihat bahwa hanya ada 2 kursi tersisa di pojok paling belakang, maka Naya dan Sarah memutuskan duduk di sana, menunggu dosen yang akan mengajar mereka saat hari pertama masuk. Jika ditanya apakah mereka melakukan MOS, maka iya. Tapi tidak untuk Naya dan Sarah. Ibran sengaja melarang Naya, maka Bara juga tidak ingin Sarah melakukan hal yang sama. Itu bisa membuat Naya curiga. Bagaimanapun Sarah sudah mengatakan bahwa dia mahasiswa lama sehingga aneh jika ia melakukan MOS. Tidak berapa lama, bel akhirnya berbunyi. Semua orang duduk pada tempatnya dan tidak berapa lama terdengar suara langkah kaki yang pasti. Bagi semua orang itu hal yang biasa karena mungkin saja sang pemilik kaki adalah dosen mereka. Tapi entah mengapa Naya tidak, ia merasa gugup. Seolah-olah yang berjalan merupakan seseorang yang sangat ia rindukan namun juga membuatnya kecewa. Mungkin instingnya sebagai seorang wanita sekaligus istri, membuat Naya dapat merasakan bahwa akan ada kejutan yang tidak terduga hari ini. Dan benar saja, setelah sang pemilik kaki masuk, Naya melihat dengan sangat jelas wajah pria yang sudah beberapa minggu tidak ia lihat. Kebetulan sekali mereka bertemu dalam tatapan yang sama, ada begitu banyak rasa rindu yang Bara perlihatkan pada Naya. Saling menatap beberapa saat, akhirnya Naya memutuskan kontak tersebut. Ia malu jika sampai Bara tahu bahwa dirinya juga rindu dengannya. Dan Bara yang tahu pemikiran istrinya hanya tersenyum senang, ia bahagia karena Naya tidak benar-benar membencinya. Semua mahasiswa tidak tahu tentang tatapan mereka. Tapi sebagian mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan menatap Bara dengan antusias. Tidak ada yang tidak mengenal Bara, bahkan skandalnya akhir-akhirnya ini sudah banyak yang tahu. Tapi sayang, mereka tidak menyadari bahwa sang korban ada di dalam kelas mereka. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Albara Damian Dominic. Saya akan membawa mata kuliah ekonomi di kelas ini selama 1 semester. Jadi tolong bantu saya, ucap Bara tanpa banyak basa-basi. Lagi pula, ia tidak suka membuang-buang waktu apalagi meladeni tatapan para wanita. Mendengar nama Bara dengan sangat jelas, semua mahasiswa mulai membuat suara tapi tidak untuk Naya, ia diam. Tidak tahu harus memberikan respon apa. Bagaimanapun mendapati bahwa suaminya akan menjadi dosennya selama 1 semester sudah membuatnya terkejut, semua seperti mimpi di siang bolong untuk Naya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan memulai mata kuliah kita pagi ini. Normalnya di hari pertama perkuliahan akan ada sesi perkenalan. Tapi sayang, Bara bukan dosen semacam itu. Lagi pula, ia menjadi dosen hanya untuk mendekati istrinya, tidak benar-benar ingin beralih profesi. Saya ingin bertanya, Pak, ucap salah satu mahasiswi. Silahkan, meskipun tidak suka ditanya. Tapi Bara masih berusaha menjadi dosen yang baik. Apakah Anda sudah menikah? Sejujurnya itu pertanyaan terkonyol untuk semua orang yang ada di kelas, tapi berhubungan yang bertanya adalah pendatang dan bukan tinggal di Jakarta, maka hal tersebut baik-baik saja karena sudah dipastikan ia tidak tahu berita terpanas saat ini. Sudah. Saya menikahi wanita paling cantik di dunia ini, jadi jangan pernah memiliki pemikiran untuk menjadi pengganti istri saya. Ini terdengar sangat sombong dan tidak berperasaan. Tapi sayangnya Bara bukan pria baik hati. Lebih suka mengucapkan kata-kata beracun agar tidak banyak lalat yang menghinggapi.
Semua orang menatap kasihan pada wanita yang bertanya, walau banyak yang bermimpi menjadi wanita bara. Namun mereka tetap waras dan tidak pernah ingin menjadi Rosa kedua atau bahkan ketiga. Saat wanita yang bertanya tertunduk malu, Naya yang menjadi titik fokus bara sejak awal menundukkan kepalanya agar tidak ada yang melihat wajah merahnya. Bohong jika Naya tidak tersipu malu, bagaimanapun ia seorang wanita dan yang memujinya adalah suaminya. Munafik jika Naya benar-benar tidak peduli. Pak, mengapa Anda selalu menatap ke arah belakang? Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda dari arah belakang? Tiba-tiba saja seorang mahasiswa bertanya. Tidak perlu ditanya siapa dia. Selain Sarah, secara diam-diam Bara meletakkan salah satu orangnya di dalam kelas, dan itu adalah laki-laki. Berjaga-jaga agar tidak ada buaya yang merebut istrinya. Tidak mengganggu, hanya saja yang duduk di belakang adalah istri saya. Bagaimana bisa saya mengabaikannya? Dia sudah seperti magnet yang akan selalu menarik perhatian saya. Seketika, semua orang menatap ke arah Sarah dan Naya. Bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang menjadi istri Bara, bagaimanapun wajah Naya tidak pernah diekspos. Meskipun beberapa kali membuat keributan, tapi Bara tetap menjaga privasi istrinya. Namun untuk sekarang, Bara tidak akan melakukannya lagi. Ia berniat memberitahu semua orang tentang istrinya. Yang mana di antara keduanya menjadi istri Anda? Apakah Anda menikahi keduanya atau salah satunya, Pak? Mahasiswa itu sekali lagi bertanya. Dan pertanyaan itu mewakili rasa penasaran para mahasiswa. Bukankah seharusnya kalian sudah bisa menebak bahwa wanita yang menjadi istriku adalah dia yang menundukkan kepalanya? Sekarang semua orang paham, kedua wanita yang mereka abaikan ternyata salah satu wanita bara. Memiliki identitas yang jauh lebih tinggi dari mereka. Menjadi istri seorang bara ditambah telah diakui oleh keluarga Malik. Naya benar-benar luar biasa tinggi. Tidak heran mengapa Anda begitu sangat mencintai istri Anda. Dia sangat cantik. Bahkan saya baru menyadarinya sekarang. Pria itu sangat menyesal karena sudah mengabaikan kehadiran Naya. Tapi siapa yang tahu, bahwa semua yang sudah ia katakan adalah perintah Bara. Sangat licik dan berbahaya. Bara mengabaikan perkataan bawahannya. Ia hanya terus menatap ke arah istrinya. Wanita itu tampak tidak nyaman, dan jahatnya. Bara suka wajah malu serta gugup istrinya, itu terlihat sangat menggemaskan. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai mata kuliah pagi ini, ucap Bara. Setelah itu, semua orang fokus mendengarkan pelajaran yang dibawa oleh Bara. Mereka juga berusaha untuk tidak menyentuh Naya, meskipun rasa benci dan iri tertanam di lubuk hati mereka pada Naya. Naya yang kini menjadi pusat rasa iri dan benci hanya bisa menghela nafas pasrah. Sudah menjadi seperti ini, lalu tidak ada yang bisa ia lakukan. Kekanak-kanakan jika dirinya meminta pindah. Lagi pula ia sangat yakin Bara akan mengejarnya kemanapun ia pergi.